Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertanya-tanya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 29 dan 30. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah 1 minggu masuk dalam bulan Oktober yang merupakan bulan Rosario bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Dan secara khusus pada tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai peringatan wajib Santa Maria Ratu Rosario. Maka tidak mengherankan jika bacaan Injil hari ini menceritakan kisah Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bunda Maria yang waktu itu masih sangat muda belia menjadi terkejut, kaget, bercampur takut melihat seorang malaikat yang menampakkan diri kepadanya. Ketika menampakkan diri kepada Maria, malaikat itu memberi salam kepada Bunda Maria. Salam yang diberikan pun sungguh-sungguh tidak biasa, sebab malaikat Gabriel menyebut Bunda Maria sebagai orang yang dikaruniai. Mendengar perkataan malaikat itu, Bunda Maria bertanya-tanya dalam hatinya. Bunda Maria bertanya-tanya mengapa malaikat itu datang kepada dirinya dan bukannya datang ke perempuan lain yang lebih layak dan pantas. Selain itu, Bunda Maria bertanya-tanya, bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa itu berkenan kepadanya sehingga Bunda Maria menjadi orang pilihan Allah. Saudara-saudari terkasih, kekagetan dan keterkejutan Bunda Maria ternyata masih berlanjut. Pada waktu Bunda Maria belum mampu menerima dan mengerti mengapa dia yang dipilih, tiba-tiba malaikat Gabriel menyampaikan berita paling penting yang menjadi tujuan dari kedatangannya ke rumah Bunda Maria. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah Bunda Maria menamai anak itu Yesus. Di sini Bunda Maria bertambah bingung, bagaimana mungkin dia yang belum menikah tiba-tiba mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Jika dia hamil tanpa menikah, pasti Yusuf tunangannya tidak akan terima. Bisa-bisa Yusuf menceraikan Maria karena dianggap sebagai perempuan yang nakal dan tidak setia. Selain itu, jika Maria hamil tanpa menikah, tentu orang tuanya dan masyarakat sekitar akan bertanya-tanya. Persoalan yang lebih parah adalah Maria bisa dirajam karena dianggap berzina. Saudara-saudari terkasih, malaikat Gabriel mengetahui kegelisahan dan ketidakmengertian Bunda Maria.
Maria masih terus bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana semua itu bisa terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, malaikat itu berusaha memberi pemahaman kepada Maria. Pertama, Maria dipilih atas kehendak Allah. Allah yang mau dan punya hak siapa yang akan Dia pilih. Pada saat Allah memilih manusia, Allah menyiapkan segala sesuatu dengan rinci, langkah demi langkah, sehingga semua berjalan lancar. Dan sebelum Allah memilih Maria, pasti Allah sudah tahu siapa Bunda Maria sesungguhnya. Bahkan Allah lebih mengenal Maria daripada Maria mengenal dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku bagi kita, umat Katolik dan Kristen. Allah lebih mengenal kita, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kedua, malaikat memberi contoh sesuatu yang mustahil bagi manusia, yakni Elisabet, saudari Maria. Saat itu, Elisabet sudah tua, dan dari segi manusia dia tidak mungkin bisa hamil. Namun berkat kuasa Allah, Elisabet bisa hamil di masa tuanya. Hal yang mustahil itu akan dialami Maria. Berkat kuasa Allah, Maria bisa mengandung dan melahirkan anak tanpa menikah. Saudara-saudari terkasih, banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam hidup kita. Dan kita sesungguhnya tidak akan pernah mengerti semua hal dengan baik dan benar. Kita kadang bertanya-tanya, tetapi tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Namun, Bunda Maria sendiri dalam ketidakmengertiannya tetap menerima tugas yang maha berat dari Allah. Kenyataan ini mendorong kita untuk semangat dalam menjalani hidup kita yang terkadang atau bahkan sering dilanda berbagai masalah, cobaan, sakit, dan penyakit. Bunda Maria sendiri hanya memiliki waktu singkat untuk bertanya kepada malaikat Gabriel tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Selebihnya, Bunda Maria mencari jawaban sendiri atas semua persoalan yang dia hadapi selama hidupnya. Ini menjadi bukti bahwa kita umat Kristiani akan mengalami hal yang sama. Banyak pertanyaan dalam hidup kita yang mau tidak mau kita cari sendiri jawabannya. Bahkan bisa jadi sampai kita meninggal, kita masih penasaran dan bertanya-tanya, mengapa ini dan mengapa itu terjadi dalam hidup kita, keluarga, dan masyarakat kita. Dalam keadaan inilah peran iman menjadi amat penting. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa banyak hal yang tidak kita mengerti sehingga kita tidak terus-menerus bertanya-tanya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan bagaimana hidup sebagai pengikut-Mu yang tidak bebas dari masalah. Sebab sebagai orang pilihan, kami pun akan menghadapi kesulitan dan tantangan. Bantulah kami mengimani bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik untuk kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.